Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inul Hemeto dari kelas B jurusan Akuntansi semester 2. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi terkait tentang ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah atau juga dikenal sebagai ekonomi Islam sebagai studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Setelah masa tersebut, banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot, yaitu memiliki dasar-dasar argumentasi yang religius dan sekaligus intelektual yang kuat, serta kebanyakan didukung oleh fakta empiris pada waktu itu. Definisi dari ekonomi syariah sendiri, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andai pun ada perbedaan, itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan. Berikut ini beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam. Yang pertama ada dari M. Ahram Khan. Ekonomi Islam dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dengan partisipasi. Yang kedua, menurut M. Umer Chapra, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya tanpa batas yang berada pada koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menurut Khursyid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi syariah. Konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid di bidang ekonomi berarti menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam setiap nafas kehidupan manusia muslim. Dengan menempatkan Allah sebagai satu-satunya pemilik, maka otomatis manusia akan ditempatkan sebagai pemilik hak guna pakai, sementara terhadapnya yang dimilikinya. Oleh karena itu, sumber hukum yang digunakan dalam ekonomi syariah adalah yang pertama, ada Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW guna memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Di dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam. Salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Kemudian yang kedua ada hadis dan sunnah. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap
tentang hukum ekonomi tersebut. Kemudian yang ketiga, ijma. Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, ijtihad atau qiyas. Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan ketidakmungkinan sedikit banyaknya suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Yang kelima ada istihsan, istihlah, dan istihab adalah bagian dari sumber hukum yang lainnya dan diterima oleh sebagian kecil oleh keempat mazhab. Selanjutnya, tujuan ekonomi syariah. Tujuan akhir ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Secara rinci, tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Yang kedua, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat, dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Yang ketiga, mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi. Yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan material sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual. Karakteristik ekonomi syariah. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah wa Al-Analiyah Al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaan Allah. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Kemudian yang kedua, ekonomi terikat dengan akidah syariah hukum dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah yang pertama, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau atas kepentingan masyarakat. Yang kedua, larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Yang ketiga, larangan menimbun atau menyimpan emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat. Dan karakteristik yang ketiga yaitu keseimbangan antar kerohanian dan kebendaan. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an antara lain di dalam ayat-ayat berikut, yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Yang keempat, ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Artinya, keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk bidang hak milik. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu kebebasan individu dijamin dalam Islam. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberi kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan.
Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Karakteristik yang keenam yaitu negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpengaruh secara proporsional. Karakteristik yang ketujuh, bimbingan konsumsi. Dalam Al-Quran, bimbingan konsumsi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Karakteristik yang kedelapan, petunjuk investasi. Ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu yang pertama, proyek yang baik menurut Islam. Yang kedua, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Yang ketiga, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kejayaan. Yang keempat, memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Dan yang kelima, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Dan karakteristik yang kesembilan yaitu zakat. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat pada perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Yang ke-10 yaitu larangan riba. Islam menekankan kepentingannya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga atau riba. Pembahasan yang terakhir yaitu nilai dan prinsip ekonomi syariah. Nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sebagai ekonomi yang bersifat rabbani, maka ekonomi syariah mempunyai nilai-nilai normatif imperatif atau meminjam istilah dari Ismail Al-Faruqi sebagai panduan serta pedoman yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan ilahiyah atau ketuhanan, setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai yang secara vertikal merefleksikan moralitas yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi masyarakat dan makhluk lainnya. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5, yaitu nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah, pemerintah, dan ma'ad hasil. Kelima nilai menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.